In the case of the People versus McMillan, the court hereby grants the defendant's motion. All charges against you are dismissed, Mr. McMillan. Halo Sobat Plot Movie, how it's going? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita balik lagi membawakan alur cerita drama biografi Amerika tahun 2019. Film ini dibintangi Jamie Foxx, Michael B. Jordan, Brie Larson, dan masih banyak lagi, Just Mercy. Diangkat dari kisah nyata dengan latar di Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1987. Saat itu, isu rasisme dan diskriminasi terhadap orang berkulit hitam masih sangat tinggi. Film ini menceritakan perjuangan pengacara berkulit hitam bernama Bryan Stevenson yang telah bekerja menegakkan keadilan bagi orang-orang miskin lebih dari 30 tahun. Ditemani dengan rekannya bernama Eva Ensely, mereka berdua berhasil menegakkan keadilan untuk terpidana mati yang sebenarnya nggak bersalah, yaitu Walter McMillan atau Johnny D, di mana Johnny D adalah sasaran fitnah elit polisi untuk kasus pembunuhan gadis berkulit putih berusia 18 tahun. Penasaran nama kisah selanjutnya? So the further ado, let's explore. Seperti hari-hari biasa, Walter McMillan, pria berkulit hitam, sedang bekerja sebagai seorang penebang pohon di hutan kota Mandan Country, negara bagian Alabama. Setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya dan beranjak pulang, di tengah jalan ia dihadang oleh sekawanan polisi. Mulanya, salah satu polisi tersebut memuji truk mewah milik Walter, namun berakhir dengan penangkapan Walter McMillan atas kasus pembunuhan Rhonda Marison. Gadis berusia 18 tahun itu diduga dibunuh dengan cara dicekik, kemudian ditembak oleh Walter McMillan atau yang lebih dikenal dengan Johnny D. Johnny D sempat menyangkal tuduhan tersebut, namun bukti kuat mengarah kepadanya. Ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup sebelum akhirnya Robert dan Sheriff Tate mengubahnya menjadi hukuman mati. Sementara itu, seorang mahasiswa magang dari Universitas Harvard yang bernama Bryan Stevenson sedang belajar untuk menjadi pengacara khusus bagi terdakwa hukuman mati. Kala itu, ia sedang magang di lapas Georgia. Suatu hari, Bryan menemui Henry, seorang tahanan yang akan dieksekusi mati, tapi dia mendapatkan keringanan. Mereka berdua pun berbincang. Ternyata Bryan dan Henry sama-sama pernah menjadi anggota paduan suara saat masih kecil di gereja. Henry juga bertanya, mengapa Bryan berkuliah di Harvard? Secara, Harvard jarang menerima mahasiswa berkulit hitam. Namun Bryan mengatakan bahwa walaupun ia berkulit hitam, ia tetap ingin belajar hukum di Harvard dan membantu orang-orang yang kesulitan. Tak terasa, waktu berkunjung Bryan telah habis 1 jam yang lalu. Seorang sipir penjara pun menghentikan pembicaraan mereka dan langsung memborgol Henry dengan kasar. Sipir penjara itu memepetkan tubuh Henry dengan kasar ke arah pintu. Bryan pun tampak ingin melerai perbuatan sipir itu, namun Henry berkata bahwa ia tidak apa-apa dan menyuruh Bryan untuk pulang. Henry pun berlalu pergi ke sel tahanan dengan bernyanyi lagu pujian. 2 tahun berlalu, Bryan sudah mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum dari Universitas Harvard. Dan hari itu, ia sedang bersiap pergi meninggalkan rumah untuk bekerja di Alabama. Sebelum Bryan pergi, ia berpamitan kepada ibunya sekaligus meminta restu darinya. Namun sebenarnya ia tidak direstui oleh ibunya karena alasan pekerjaan yang bisa saja mengancam nyawa Bryan. Ibunya khawatir dengan nasib anaknya, di mana orang-orang kulit hitam bisa mati sia-sia di sana hanya karena untuk membela diri. Bryan pun menenangkan ibunya dan menceritakan pertemuannya dengan Henry, seorang terpidana hukuman mati, di mana ia dan Henry berasal dari ras, lingkungan, dan umur yang sama. Bryan bisa saja menjadi seperti Henry karena mereka juga sesama manusia yang terkadang membuat masalah. Bryan terinspirasi dari perkataan ibunya bahwa ia harus bertarung demi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, ibunya pun terenyuh dan memuji kebesaran hati Bryan. Singkat cerita, dia pun tiba di Alabama. Saat tiba di kantor tempat di mana ia akan bekerja sebagai direktur eksekutif pembela tahanan, ternyata Eva, rekan kerjanya, sedang berdebat mengenai perjanjian pemindahan kantor. Namun pemilik gedung tersebut enggan meneruskan kesepakatannya dengan Eva. Alasannya, yang pertama karena mereka ingin membela terdakwa hukuman mati. Yang kedua, jelas banget, karena Bryan adalah orang berkulit hitam. Kemudian mereka berembuk untuk mencari solusi. Bryan sementara tinggal di rumah Eva dan berencana untuk menjalankan bisnis mereka dari sana. Di lain hari, Bryan pergi ke sebuah penjara untuk menemui klien terpidana mati. Ketika Bryan sedang melakukan registrasi untuk mengunjungi kliennya, seorang sipir penjara tampak meremehkan Bryan dengan meragukan profesinya sebagai pengacara. Petugas itu pun menyuruh Bryan untuk membuka seluruh pakaiannya dan diperiksa. Bryan sempat menolak karena pengacara nggak seharusnya digeledah gitu saat kunjungan hukum.
Namun sipir itu tidak akan memberikannya izin masuk jika Brian tidak mau diperiksa. Akhirnya Brian pun dengan terpaksa membuka seluruh pakaiannya di hadapan sipir penjara tersebut. Brian merasa sangat dipermalukan saat itu. Lagi-lagi mereka melakukan ini ya karena Brian adalah kulit hitam. Klien Brian yang pertama adalah seorang mantan prajurit yang bertempur di Vietnam bernama Herbert Lee Richardson. Ia divonis menderita gangguan stres pasca trauma atau PTSD karena teman-temannya banyak yang gugur dalam pertempuran tersebut. Ia pun bercerita bahwa karena penyakitnya tersebut, ia dimanfaatkan oleh atasannya untuk merakit bom dan membunuh seorang gadis. Pengacara terakhirnya pun mengatakan kepadanya bahwa ia akan segera dieksekusi. Brian pun menenangkan kliennya tersebut, bahwa hidupnya berarti dan ia akan mengusahakan semampunya untuk membela kliennya. Beberapa dari klien Brian yang lain menceritakan betapa buruknya pengacara mereka sebelum Brian, di mana mereka diperintahkan untuk tetap diam tanpa membela dan menerima hasil keputusan hakim. Brian mencoba untuk menolong mereka bebas dari hukuman mati karena menurut Brian, apapun yang mereka lakukan, hidup mereka masih ada artinya. Ternyata, klien Brian yang berikutnya adalah Johnny, terpidana kasus pembunuhan gadis berkulit putih yang dijatuhi hukuman mati. Johnny menanyakan kepada Brian, apakah ia akan bertindak sama seperti pengacara sebelumnya? Di mana pengacaranya malah lari pergi saat ia sudah tidak punya uang untuk menyewanya, dan malah membuat Johnny dijatuhi hukuman mati. Namun ternyata Johnny udah pernah ngelakuin itu dan ditolak oleh hakim. Lantas Brian pun menyarankan untuk mengajukan pertimbangan, lalu naik banding ke pengadilan banding pidana, dan apabila berhasil, maka Johnny akan menemui Mahkamah Agung Negara. Namun Johnny menjawab bahwa semua langkah-langkah yang Brian sarankan kepadanya sudah pernah dia lakukan. Johnny menyimpulkan bahwa Brian tidak bisa berbuat apa-apa karena sekeras apapun ia mencoba membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tetap saja hukuman mati akan berpihak kepadanya. Pengadilan Alabama akan membuat bukti menjadi nggak diperlihatkan, dan yang bersuara sebagai saksi adalah karangan orang kulit putih yang anti dengan orang-orang kulit hitam. Karena capek dengan semua ini, Johnny menolak Brian dan kembali ke selnya. Dia menganggap Brian gak akan bisa ngelawan orang-orang korup di luar sana. Gak akan ada keadilan untuk orang-orang kulit hitam. Karena tidak direspon dengan baik oleh Johnny Brian pun berusaha meneliti kasus-kasus Johnny semalaman. Dulu ceritanya gini. Berdasarkan keterangan satu orang saksi yang bernama Ralph Meyer, seorang kriminal yang pada saat itu juga lagi didakwa kasus pembunuhan yang berbeda. Ditambah lagi, seorang yang bernama Bill Hook yang melihat truknya Johnny berada di sisi jalan tempat TKP pembunuhan. Eva dan Brian yakin, dikarenakan polisi nggak bisa mencahin kasus ini selama 1 tahun, akhirnya Johnny dipilih untuk dijadikan tersangka berdasarkan kesaksian orang kriminal yang mungkin memberikan kesaksian palsu demi mendapatkan keringanan hukum. Eva dan Brian sama-sama berpikir bahwa Johnny bukanlah pembunuh Rhonda Morrison, yang sebenarnya hanya karena kesaksian 2 orang tersebut tanpa adanya bukti jelas. Brian kemudian mengatur jadwal untuk bertemu dengan jaksa penuntut umum, Tommy Chapman. Keesokan harinya, Brian bertemu dengan Tommy dan membicarakan kasus Johnny Brian menyampaikan keraguannya atas kasus Johnny sedangkan Tommy menyanggah bahwa Johnny adalah pelaku sebenarnya. Tommy tidak ingin ikut campur dengan kasus ini karena Johnny udah diputuskan bersalah oleh juri dan udah jadi tugasnya untuk mempertahankan integritas para juri. Brian membalas dengan mengatakan tugasnya adalah membawa keadilan bagi klien yang ia rasa telah difitnah atas pembunuhan yang kliennya tidak lakukan. Mendengar hal itu, Tommy pun memberikan dokumen pengakuan Ralph Meyer dengan pernyataan dari Bill Hook sebagai saksi kasus Johnny yang sedikit banget, gak lengkap. Jika ingin sisanya, kau harus mengajukan mosi ke pengadilan terlebih dahulu, kata Tommy. Brian pun melanjutkan perjalanannya ke Jackson Cleaners sekaligus menemui keluarga Johnny Namun setelah sampai di Jackson Cleaners, ia mendapati bahwa toko tersebut sudah tutup. Brian juga mendapati mobil polisi yang mengawasi daerah sekitar toko tersebut. Kemudian Brian mengunjungi keluarga Johnny Brian disambut dengan ramah oleh istri Johnny yang bernama Minnie serta anak Johnny dan beberapa tetangganya. Brian terkejut mengetahui bahwa tetangga Johnny juga antusias mengikuti perkembangan kasus Johnny. Para tetangganya juga mengatakan bahwa nggak mungkin Johnny membunuh Rhonda Morrison karena pada saat itu Johnny sedang bersama-sama dengan tetangga lainnya sedang menggalang dana untuk gereja, dan jelas juga bahwa Johnny tengah bersama anak laki-lakinya John. Mereka mempersiapkan rak-rak yang akan dibawa ke gereja menggunakan truknya sekitar jam 9.30. Mereka juga berkata jika Johnny melakukan pembunuhan pada jam 10.15 dengan mengendarai truknya itu,
Sangatlah mustahil karena truk Johnny D tidak mempunyai transmisi secepat itu untuk berpindah tempat. Sebulan sebelum penangkapan, Johnny pernah bermain gila dengan wanita berkulit putih. Suaminya yang marah kemudian berusaha untuk memastikan semua orang tahu tentang hal itu. Cerita pun mulai berkembang. Johnny disebut sebagai penipu, berkembang menjadi pengedar, sampai jadi anggota mafia. Jadi ketika dia disebut pembunuh, orang jadi nggak mikir dua kali. Ini hanyalah cara untuk membunuh seorang kulit hitam, kata seorang orang tua di sana. Mendengar pengakuan keluarga Johnny D, Brian pun merasa bersimpati. Melihat ketulusan Brian kepada Johnny, membuat anak Johnny, John, bertanya mengapa ia mau menjadi pengacara ayahnya. Karena mereka udah trauma dengan pengacara-pengacara sebelumnya yang hanya memanfaatkan uang mereka. Brian pun menjelaskan bahwa komite pembela tahananlah yang akan menanggung biaya kasus Johnny D, sehingga Brian tidak akan menuntut uang dari mereka. Sebelum pulang, teman John bernama Darnell mengajak Brian berbincang. Darnell berkata, ia bisa membuktikan bahwa Johnny memang tidak bersalah. Darrell berkata bahwa pengakuan dari salah satu saksi yang bernama Bill Hooks adalah karangan semata. Ia dan Bill tengah bekerja di toko saat pembunuhan Rhonda Marison terjadi. Bill Hooks berbohong karena ia sudah bekerja sama dengan pihak polisian untuk mengarang cerita dengan imbalan hukuman bebas untuk Bill yang terjerat kasus pencurian saat itu. Brian pun meminta kepada Darnell untuk menandatangani surat pernyataan atas kesaksiannya itu, supaya ia bisa membuka kembali kasus ini. Darnell sempat menolak karena polisi bisa saja mengancamnya. Namun karena bujukan Minnie dan Brian, Darnell pun akhirnya mau menandatangani surat kesaksiannya. Keesokan harinya Brian mengunjungi Johnny D dan mengatakan bahwa ia bersedia mendampingi kasusnya. Mengetahui ketulusan Brian, Johnny D pun menerimanya. Brian lantas memberitahu bahwa terdapat manipulasi saksi oleh kepolisian. Brian memberikan salinan dokumen kesaksian Darnell yang menyatakan bahwa Bill Hooks adalah saksi palsu. Johnny pun menceritakan penyesalannya kepada Minnie karena ia pernah berselingkuh. Ia sangat menyayangi Minnie karena mau bertahan di sampingnya dengan keadaan yang sedang sulit. Johnny heran dengan perbuatan Brian yang tulus mau membantunya sampai tidak mau dibayar. Brian menjelaskan bahwa ia tumbuh di lingkungan yang sama seperti Johnny, bahkan mereka sama-sama orang berkulit hitam. Hari di mana kakeknya terbunuh dan tidak ada orang yang mau menolongnya karena kakeknya berkulit hitam. Hal itu membuat Brian tergugah dan memantapkan niatnya menjadi seorang pengacara yang ingin menolong orang-orang kecil, terutama orang-orang berkulit hitam yang memang selalu diremehkan dan dianggap tidak penting. Mendengar hal itu, Johnny D pun setuju Brian menjadi kuasa hukumnya. Di selnya, Johnny membuka titipan amplop dari Minnie. Ternyata berisi foto-foto keluarga. Saat melihat foto-foto itu, rekan sebelah selnya Ray menanyakan kepada Johnny, apakah Brian benar-benar bisa dipercaya? Johnny D pun menjawab iya. Sedangkan Herbert yang hanya berdiam diri dan bersedih karena kepolisian sudah menetapkan tanggal hukuman mati untuknya. Sontak Ray dan Johnny pun menenangkan Herb. Johnny D menyuruh Herbert untuk enggak menyerah karena saat ini mereka udah punya Brian. Sungguh malang nasib Herbert. Dia ke Vietnam untuk membela negaranya, tapi malah dimasukkan ke penjara seperti sampah. Padahal, PTSD itu disebabkan oleh perang yang dilaluinya. Harusnya, dia dimasukkan ke rumah sakit dan ditangani. Tapi balik lagi, di tahun itu enggak ada keadilan untuk orang kulit hitam. Saat itu Herbert berusia 18 tahun ketika ia pergi ke Vietnam. Dia satu-satunya yang selamat dalam penyergapan yang telah membunuh seluruh pletonnya. Setelah peristiwa itu, Herbert mengalami gangguan mental, percobaan bunuh diri dan dikirim pulang dengan status kehormatan. Setelah kembali ke Amerika, PTSD-nya tambah parah. Ketika di persidangan, gak ada satu fakta pun tentang tugasnya ke Vietnam ataupun fakta tentang trauma mental yang dialaminya. Karena Herbert sudah melewati proses banding, ketetapan pembatasan akan sulit diberhentikan oleh hakim. Maka Brian pun berusaha membuat mosi untuk membela Herbert. Di tengah-tengah perbincangan mereka mengenai kasus Herbert, Eva mendapatkan telepon yang berisi ancaman bom di rumahnya karena bekerja sama dengan Brian. Dengan segera Eva pun menghubungi polisi untuk melacak keberadaan bom tersebut. Dan ternyata gak ada apa-apa. Eva bercerita kepada Brian tentang apa yang ia alami setelah bergabung dengan Brian untuk menangani kasus-kasus narapidana berkulit hitam. Eva mengatakan bahwa ia kehilangan teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya marah kepadanya. Namun Eva nggak peduli dengan hal itu selama ia melakukan hal yang benar. Keesokan harinya, Eva dan Brian mulai melaksanakan investigasi ulang kasus Johnny D dengan melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar lokasi pembunuhan Rhonda Marison. Brian dan Eva pergi door to door untuk menanyai warga, siapa tahu mereka tahu sesuatu tentang kejadian pembunuhan itu. Namun beberapa dari mereka enggan untuk diwawancarai karena kasus tersebut melibatkan orang berkulit hitam. Sampai akhirnya Brian menemukan mantan petugas polisi bernama Inker.
di mana dialah petugas pertama yang datang di lokasi kejadian. Sementara itu, Eva juga berhasil mewawancarai pemilik kedai. Dan benar saja, Johnny D dan orang-orang berkulit hitam lainnya tepat pada tanggal 1 November sedang sibuk menempelkan poster ikan goreng untuk donasi gereja. Pemilik kedai tersebut kemudian memberikan posternya kepada Eva dan itu bisa dijadikan bukti. Sambil mengumpulkan bukti, Eva mendapatkan gedung untuk kantor mereka yang diberi nama Equal Justice Initiative. Mereka mulai menggarap kasus-kasus milik Johnny, Herbert, Ray, dan yang lainnya. Bahkan sekarang mereka sudah merekrut pekerja baru bernama Brenda, dan mereka mendapatkan kasus-kasus baru lainnya. Saat tengah sibuk menyelesaikan kasus, Brian mendapatkan telepon dari Darnell. Ternyata, Darnell sempat ditahan di kantor polisi karena dituduh membuat kesaksian palsu. Hal itu membuat Darnell menyesal bergabung dengan Brian. Brian pun berjanji kepada Darnell akan berbicara kepada jaksa agar semua tuduhan tersebut dibatalkan. Darnell tidak percaya dengan perkataan Brian. Bagaimana bisa orang berkulit hitam mengendalikan seorang jaksa? Darnell marah kepada Brian karena ia bisa saja kehilangan pekerjaannya. Ia pun memutuskan untuk mundur sebagai saksi dalam kasus Johnny D. Brian kesal banget karena ulah elit polisi yang berbuat semena-mena kepada orang berkulit hitam. Brian menanyakan siapa yang memerintah penangkapan saksi Johnny D. Sheriff Tate menjawab bahwa saksi tersebut adalah saksi palsu dan harus dimintai pertanggungjawaban. Brian menerangkan bahwa tidak sepatutnya menangkap saksi tanpa bukti yang jelas. Tommy berujar bahwa saksi utama dari kasus Johnny D bukanlah Bill maupun Darnell, namun Ralph Myers. Brian menjawab dengan memaparkan isi undang-undang Alabama yang menyatakan bahwa setiap kasus butuh bukti kesaksian yang kuat dari seorang saksi pembantu. Jadi tanpa Bill Hook maupun Darnell, hukuman kepada Johnny D tidak sah. Sheriff Tate menjawab Brian bahwa ia mengunjungi ibu Rhonda Morrison beberapa waktu lalu dan ibunya bertanya-tanya mengapa kasus anaknya dibuka kembali ketika polisian sudah menemukan pelakunya, dan hal ini membuatnya sedih. Sheriff Tate tahu betapa frustasinya Brian terhadap kasus ini, di mana Johnny D dijebak oleh sekelompok orang yang rasis untuk melakukan pembunuhan. Namun Sheriff tetap dengan opininya bahwa Johnny D lah yang membunuh Rhonda Morrison. Brian pun menjawab, bagaimana bisa Sheriff percaya bahwa Johnny D pelaku sebenarnya hanya karena sebuah kesaksian palsu yang dipaksa oleh kepolisian untuk mengaku. Brian juga menuntut Sheriff untuk membatalkan tuduhan kepada Darnell. Namun mereka menganggap rendah Brian. Tommy berkata bahwa pengadilan menolak mosi dari Brian untuk membuka kasus Johnny D kembali. Tommy juga akan membatalkan tuduhan saksi palsu kepada Darnell, namun yang lainnya harus naik banding terlebih dahulu. Brian pun lekas pergi meninggalkan Sheriff Tate dan Tommy. Saat dalam perjalanan pulang, Brian diikuti oleh mobil polisi dan mencegat Brian. Dengan kasar, sekelompok polisi tersebut menodongkan pistol kepada Brian, lalu memepetkan tubuh Brian sementara seorang polisi yang lain menggeledah dokumen milik Brian di dalam mobil. Brian heran, mengapa ia diperlakukan demikian oleh polisi, bahkan ia tidak berbuat kesalahan. Polisi tersebut hanya mengacuhkannya dan berlalu pergi meninggalkan Brian. Keesokan harinya, Brian mengunjungi Johnny D lalu mengatakan mengenai kejadian Darnell yang mengundurkan diri menjadi saksinya. Mendengar hal itu, Johnny pun menjadi pesimis atas kemajuan kasusnya. Bahkan, apabila tuduhan palsu terhadap Darnell dicabut, Darnell pasti nggak akan mau lagi jadi saksinya. Johnny juga mengatakan bahwa pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya tanpa persidangan terlebih dahulu. Sheriff Tate memberikan penawaran kepada Johnny bahwa ia akan meringankan hukumannya jika Johnny mau mengaku bahwa ia adalah pembunuh Rhonda Morrison. Ngelakuin itu aja mereka bisa, apalagi cuma memblokir permohonan mosi pengajuan sidang kembali orang kulit hitam. Di Alabama, orang kulit hitam menghadapi perang dingin hanya untuk mendapatkan sebuah keadilan. Suatu hari Brian memberanikan diri mengunjungi Ralph Myers. Ia mengatakan bahwa ia diwawancarai tentang Rhonda Morrison pada hari penangkapannya pada tanggal 3 Juni. Sebelum ia memberikan kesaksiannya di persidangan Johnny D, Ralph pernah ditanya sheriff mengenai Rhonda Morrison 2 bulan sebelum persidangan. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan Brian. Dengan segera informasi itu langsung disampaikan Brian kepada Eva. Mereka menduga bahwa mungkin masih ada bukti rekaman yang masih disimpan di pengadilan Escambia. Eva, Brian, dan Brenda pun berangkat menuju pengadilan Escambia. Lewat koneksi dari pegawai baru mereka bernama Brenda, Brian akhirnya bisa masuk ke sana dan berhasil menggandakan bukti rekaman beserta berkas transkrip wawancara. Sebuah informasi mengejutkan pun didapat Brian. Pada rekaman pertama, Ralph Myers berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu kasus pembunuhan Rhonda Morrison. Ia juga berkata, jika ia diperintahkan untuk menjebak seseorang dalam kasus pembunuhan, maka tentu saja ia tidak bersedia. Setelah itu, Eva dan Brenda bersama-sama menggarap petisi surat perintah pengadilan tinggi dengan sebuah bukti rekaman pertama milik Ralph Myers.
dan mengirimkan ke pengadilan Amerika Serikat. Brian masih berusaha untuk mengajukan mosi pada pengadilan untuk membuka kembali kasus Herbert. Tapi, di suatu hari mereka mendapatkan balasan bahwa mosi itu ditolak dan eksekusi akan tetap dilakukan. Hari eksekusi untuk Herbert pun tiba. Dia pamit pada Johnny Dee dan teman-temannya yang lain. Dia akan dieksekusi di kursi listrik dan dipersiapkan untuk itu. Brian yang datang sebelum eksekusi meminta maaf kepada Herbert karena udah gagal. Herbert berterima kasih kepada Brian karena sudah mau memperjuangkannya dan sudah mau mengunjunginya. Karena ia tidak mempunyai keluarga lagi. Ia dan Brian pun berdoa bersama menjelang eksekusi matinya. Johnny Dee berkata kepada Herbert untuk tetap tenang dan mengambil nafas dalam-dalam saat akan dieksekusi. Sebelum dieksekusi, Herbert meminta kepada sipir penjara untuk memutarkan lagu kesukaannya saat ia dieksekusi. Eksekusi Herbert pun dimulai dan dari atas terdengar riuh dukungan untuk Herbert. Untuk pertama kalinya Brian menyaksikan hal yang paling mengerikan di dalam hidupnya. Setelah eksekusi Herbert, Brian punya motivasi lebih untuk menolong Johnny Dee. Suatu malam dia menemukan sesuatu dari berkas Ralph Meyer. Brian memutuskan kembali mengunjungi Ralph Meyer. Dia memberitahu Ralph bahwa ia telah mendengarkan rekaman pertama miliknya yang disembunyikan oleh pengadilan. Brian bertanya kepada Ralph apa yang mengubah pikirannya sampai ia mau memberikan kesaksian palsu dalam kasus Johnny Dee. Brian menunjukkan kepada Ralph dokumen penjara Holman yang berisi kejadian di mana sheriff memindahkan 2 orang tahanan yang dihukum mati dari penjara wilayah, yaitu Johnny Dee dan Ralph Myers. Mereka dipisah supaya Ralph tidak melawan kesaksian palsunya. Namun Ralph membantah perkataan Brian. Ia menjelaskan alasannya sehingga mau memberikan kesaksian palsu atas kasus Johnny Dee. Ralph Meyer mempunyai trauma dengan kebakaran dan Sheriff Ted pun mengetahui hal itu. Sheriff kemudian memanfaatkan kelemahan Ralph dengan menempatkan di sel yang dekat dengan ruangan eksekusi. Hingga tiap eksekusi dilaksanakan, trauma Ralph kambuh. Suatu hari di mana ia sudah tidak tahan akan trauma itu, Ralph memohon kepada Sheriff untuk memindahkannya di sel tahanan yang jauh dari ruangan eksekusi. Sebagai gantinya, ia akan mengatakan apapun yang Sheriff inginkan. Hingga pada akhirnya, ia mau menjadi saksi palsu atas kasus Johnny Dee. Terjawab sudah kenapa Ralph memberikan kesaksian palsu? Pertama, karena dia enggak mau dieksekusi. Akhirnya dia berkata bohong untuk lolos dari hukuman mati. Sebagai gantinya, dia mendapatkan 30 tahun penjara. Kedua, dia enggak mau tersiksa di sel yang dekat dengan ruangan eksekusi. Brian pun mengajak Ralph untuk bersaksi di pengadilan demi menolong Johnny Dee. Tentu aja dia menolak. Tapi Brian dengan pandai melakukan persuasif sehingga Ralph pun mau untuk melakukan sesuatu yang benar. 16 April 1992. Pagi itu di gedung pengadilan wilayah Baldwin sedang diadakan sidang baru Johnny Dee. Terlihat pula orang tua Rhonda Marison. Mereka percaya bahwa Johnny Dee adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Sedangkan keluarga Johnny Dee kompak menegaskan bahwa polisi menangkap orang yang salah. Ralph Meyer sebagai saksi kunci di persidangan sebelumnya dihadirkan. Sidang dimulai oleh argumen Brian. Ia mengatakan bahwa kasus Johnny Dee tidak melibatkan bukti fisik yang menghubungkan dengan kejahatan, namun hanya berdasarkan perkataan satu orang. Brian kemudian memanggil Ralph Myers ke mimbar pengadilan. Petugas pengadilan meminta Ralph untuk mengambil sumpahnya sebagai saksi. Namun Ralph pura-pura mengantuk dan berkata kalau dia dibangunkan jam 2 pagi oleh petugas untuk dibawa ke sini. Ralph seakan-akan ingin memberitahu kepada Johnny Dee dan Brian kalau dia mendapatkan ancaman dan agak takut untuk memberikan kesaksian. Dia selalu berkata dia lupa. Dia nggak ingat karena kesaksiannya udah 6 tahun lalu. Seakan dia bermain aman dengan menjawab semua serba nggak tahu. Brian tahu kalau Ralph takut dengan Sheriff, sehingga Brian menghalangi pandangan Ralph ke arah Sheriff. Kemudian Brian memainkan psikologi Ralph. Ralph bertanya apakah Ralph mengenal Johnny? Sontak Ralph menjawab bahwa ia mengenal Johnny. Brian juga meminta Ralph untuk menunjukkan di mana Johnny. Ralph pun menunjuk Johnny yang duduk tepat di depannya, supaya dia bisa melihat ada orang yang enggak bersalah, terpisah dari istri dan anak-anaknya karena kejahatan yang enggak dia lakukan. Dan Ralph adalah orang yang menyebabkan hal itu. Setelah Brian mengulangi pertanyaannya, Ralph menjawab pertanyaan dengan tegas bahwa dia nggak melihat Johnny di tempat kejadian. Ralph pun menuturkan bahwa ia tidak melihat Johnny Dee pada saat pembunuhan Rhonda Marison terjadi. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menaiki truk Johnny Dee dan ia juga tidak pernah melihat Johnny menodongkan pistol ke tubuh Rhonda Marison. Setelah pengakuannya tersebut, terlihat Sheriff menyeringai kepada Ralph, yang membuat Ralph ketakutan.
Setelah itu, Tommy berkata bahwa Ralph mengubah ceritanya karena dia kecewa dengan kesepakatan sebelumnya. Ini dilakukan supaya dia mendapat keringanan. Ralph pun memberikan jawaban tegas, dia udah gak peduli lagi sama mereka yang mau melakukan apapun kepadanya. Dan juga menegaskan, apapun yang ia katakan tentang Johnny di pengadilan dulu adalah sebuah kebohongan. Ia meminta maaf kepada Johnny karena kesaksian palsunya itu telah menyeret Johnny ke penjara. Brian kemudian menyerahkan salinan catatan resmi dari seorang mantan opsir bernama Inker, yang pernah melihat Johnny pada hari di mana Rhonda Morrison terbunuh. Ia melihat Johnny D dan keluarganya tengah menggoreng ikan untuk donasi gereja pada hari itu. Kesaksian palsu dari Ralph yang mengatakan bahwa mayatnya ditemukan menghadap ke atas di dekat meja, namun opsir Inker menemukan Rhonda Morrison terlungkup di belakang dekat kamar mandi. Opsir Inker juga menceritakan bahwa ia tidak bisa memberikan kesaksian palsu kepada pengadilan hingga akhirnya ia dipecat dari Departemen Kepolisian. Brian juga memberikan catatan Ralph Myers dari Rumah Sakit Jiwa Tyler Hardin yang tidak disertakan dalam pengadilan sebelumnya, di mana di dalamnya berisi riwayat penyakit Myers semasa ia menjadi pasien rumah sakit jiwa tersebut. Dokter yang merawatnya bersaksi bahwa Ralph juga diancam akan dieksekusi jika ia tidak mengatakan apa yang elit polisi inginkan. Akhir dari sidang hari itu, Brian meminta pengadilan untuk mengabulkan mosi dan memerintahkan sebuah pengadilan baru untuk Johnny D. Hakim pun memutuskan untuk memberikan waktu pemeriksaan bukti dan kesaksian yang diberikan oleh Brian. Beberapa hari kemudian, persidangan kembali dilaksanakan. Namun apa yang disampaikan hakim justru tidak sesuai dengan ekspektasi Brian. Hakim memutuskan bahwa apa yang dikatakan Ralph Myers adalah kesaksian palsu. Hakim juga mengatakan bahwa Ralph telah diancam sehingga ia mengutarakan kesaksian yang berbeda dari pengadilan sebelumnya. Sontak hal itu membuat Brian serta Johnny D bertanya-tanya, bagaimana bisa hakim bisa memutuskan hal tersebut di saat Ralph bahkan benar-benar bersaksi dengan jujur. Terlihat Tommy Chapman dan Sheriff Tate menyeringai puas atas keputusan hakim. Mereka pun bersalaman. Selanjutnya hakim memutuskan untuk mengembalikan Johnny ke fasilitas lembaga permasyarakatan Holman, di mana ia harus menghadapi hukuman mati di atas kursi listrik. Mendengar ketidakadilan atas putusan hakim tersebut, John, anak Johnny, dengan lantang memohon kepada hakim untuk tidak mengeksekusi ayahnya. Ia berkata bahwa Johnny bukan seorang pembunuh. Sontak hakim memerintahkan polisi untuk mengeluarkan John dari persidangan dengan kasar. Suasana persidangan pun menjadi kacau. Johnny D yang tidak terima atas keputusan tersebut terpukul. Ia sempat memberontak ketika sipir penjara mengantarnya ke dalam sel. Ia meronta, menangis hingga harus diborgol dan dipukul oleh sipir penjara tersebut. Keesokan harinya, Brian menenangkan pikiran dengan duduk bersama Eva di pinggir danau. Brian menceritakan kepada Eva tentang sejarah kelam danau tersebut, di mana orang berkulit hitam dijadikan budak dan sisanya digantung secara paksa. Brian juga bercerita kepada Eva bahwa ia tidak bisa membawa keadilan bagi orang-orang berkulit hitam. Bahkan ia merasa sangat bersalah kepada keluarga Johnny D. Eva pun menghibur Brian dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya sangat berarti baginya maupun keluarga Johnny. Untuk terakhir kalinya, Brian berusaha memperjuangkan keadilan bagi Johnny D. Ia dan timnya tengah mempersiapkan mosi untuk menyerahkan bukti-bukti ketidakadilan kasus Johnny D ke Mahkamah Agung Negara di Montgomery. Karena mereka mempunyai kekuatan untuk membatalkan putusan akhir dan memaksa pengadilan wilayah untuk memberi Johnny sebuah persidangan baru. Menurut Brian, pengadilan di Montgomery tidak bisa mengabaikan bukti yang telah ia miliki. Secara mengejutkan, Brian membuat sebuah program TV yang mengulas ketidakadilan kasus Johnny D. Dalam acara tersebut ditayangkan kesaksian Johnny yang mengatakan bahwa ia tidak pernah mengenal dan bertemu Rhonda Morrison. Dalam program TV tersebut, Tommy mengatakan bahwa ia akan menuntut Ralph Myers atas kesaksian palsu yang ia buat. Dengan hal itu, masyarakat akan mengetahui bahwa Johnny D bukanlah seorang pembunuh. Tayangan TV itu disaksikan oleh Johnny D, keluarga Johnny, dan Tommy Chapman dari tempat yang berbeda. Brian dan timnya di Pusat Hukum Equal Justice Initiative bekerja keras untuk mengirimkan mosi serta bukti-bukti ketidakadilan yang menimpa Johnny D ke Mahkamah Agung Negara. 3 bulan berlalu dan putusan Mahkamah Agung Negara telah keluar. Keputusan Mahkamah Agung Negara yaitu membatalkan putusan pengadilan wilayah sebelumnya dan memberikan persidangan baru untuk Johnny D. Beberapa hari kemudian, seseorang mengirimkan surat permohonan kepada Brian yang berisi Tommy Chapman meminta pengadilan untuk menunda persidangan. Dengan demikian, ia bisa membuka penyelidikan baru. Ternyata Tommy mencoba mengulur waktu untuk membangun kembali kasusnya. Brian pun bergegas menemui Tommy ke rumahnya. Brian memprotes keputusan Tommy yang menunda persidangan. Tommy menceritakan kekesalannya akibat ulah Brian yang menayangkan program TV mengenai kasus Johnny D.
Tommy terus-menerus dihubungi oleh gubernur dan beberapa organisasi hukum menyebutnya rasis. Brian mengira bahwa ambisi Tommy selama ini adalah untuk menyelamatkan reputasi dirinya sendiri. Namun Tommy membantah. Ia tidak peduli dengan reputasinya, ia hanya mempertahankan kepercayaan orang-orang yang telah membayarnya agar mereka selamat. Tommy gak punya apa-apa lagi. Investigasi ulang gak akan menemukan apapun. Brian pun meminta Tommy bergabung dengannya ketika dia mengajukan mosi pembatalan tuntutan. Mendengar hal itu, Tommy menyuruh Brian pergi dari rumahnya. 2 Maret 1993. Rasisme masih terjadi bahkan di pengadilan. Udah 1 jam lamanya keluarga Johnny D, tetangga, dan Brian disuruh menunggu di luar. Dan gak boleh diperbolehkan masuk sebelum kursi di dalam penuh. Kursi di dalam diprioritaskan untuk orang kulit putih. Atas perintah dari sheriff, petugas memperbolehkan mereka masuk. Jelas terlihat peserta sidang terpisah antara kulit putih dan kulit hitam yang berdiri di belakang. Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Pamela Bishop pun dimulai. Sidang ini dimulai dari pernyataan Brian yang mengajukan pembatalan tuntutan untuk Johnny D. Brian pun berbicara lantang dan penuh dengan perasaan. Isinya begini, mudah melihat kasus ini sebagai pembuktian bahwa terdakwa nggak bersalah. Tapi ketika memvonis mati pria kulit hitam setahun sebelum persidangannya, ditambah lagi nggak ada orang kulit hitam yang menjadi juri. Semua berdasarkan kesaksian orang kulit putih dan mengabaikan 24 orang saksi kulit hitam yang taat hukum. Bukti bahwa Johnny D nggak bersalah tetap nggak dipakai. Kasus ini menjadi persidangan yang lebih dari 1 terdakwa. Ini menjadi sebuah ujian tentang apakah kita diatur oleh ketakutan dan kemarahan atau diatur oleh hukum. Jika yang lagi berdiri di belakang itu langsung dikatakan bersalah ketika dituduh, mereka hidup dalam ketakutan. Hal ini bisa saja menimpa mereka. Jika kita menerima sistem orang kaya yang bersalah diperlakukan dengan baik daripada orang miskin yang enggak bersalah, maka di mana keadilan itu setara untuk melindungi hak setiap warga tanpa memandang kekayaan, ras, ataupun status. Maka harusnya mimpi buruk untuk keluarga Johnny D segera berakhir. Brian mengatakan bahwa tuduhan atas Johnny D terbukti sebagai hal konstruksi palsu oleh orang-orang yang punya kepentingan demi reputasi. Mereka mengabaikan kebenaran. Ini bukanlah keadilan. Dengan yakin, Brian pun meminta kepada hakim untuk membatalkan kasus ini. Mendengar penuturan Brian membuat Tommy Chapman tersadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini telah menyimpang dari ajaran hukum. Selama ini, ia tidak menegakkan keadilan dengan benar. Setelah argumen Brian selesai, Tony Chapman sebagai jaksa penuntut dipersilahkan untuk berargumen. Meskipun terlihat gugup, tapi sangat mengejutkan. Tommy malah tidak membantah mosi Brian dan ia memutuskan untuk bergabung dengan mosi Brian. Lalu menyatakan bahwa Johnny tidak bersalah. Mendengar pengakuan Tommy, maka hakim memutuskan bahwa Johnny D tidak bersalah dan bebas dari hukuman penjara. Hakim mengetuk palu. Sontak keluarga Johnny menangis haru dan memeluk Johnny. Rasa sesak yang mereka pendam selama 6 tahun pun berakhir dengan sebuah kebenaran. Bukan waktu yang singkat, pasti sangat susah untuk mereka lalui. Khususnya bagi Johnny D yang awalnya sudah pasrah akan dieksekusi mati, namun kini keadaan berubah 360 derajat. 2 April 1993, para senator negara mengundang Brian dan Johnny D untuk mendengarkan tentang hukuman mati di depan para senator. Brian mengatakan bahwa lawan dari kemiskinan bukanlah kekayaan. Lawan dari kemiskinan adalah keadilan. Bahwa karakter bangsa nggak akan tercermin dari cara yang memperlakukan orang yang kaya yang istimewa, tapi bagaimana kita memperlakukan orang yang miskin yang nggak disukai dan dihina. Brian Stevenson masih berjuang untuk orang miskin, dipenjara dan dihina selama lebih dari 30 tahun. Dia beserta pengacara lain di Equal Justice Initiative memenangkan keringanan atau pembebasan untuk 140 lebih terpidana mati. Eva masih konsisten untuk mengatur operasional di mana dia mengembangkan layanan hukum untuk terpidana hukuman mati. Brian dan Johnny D tetap berteman hingga Johnny D meninggal dunia di tahun 2013 karena demensia dini. Sedangkan Ray yang dihukum atas penembakan berdasarkan laporan balistik yang salah, Brian kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Agung dan akhirnya mereka menang. Setelah 30 tahun divonis mati atas kejahatan yang enggak dia lakukan, Hilton pun dibebaskan. Dari setiap 9 orang yang telah dieksekusi di Amerika Serikat, 1 orang telah terbukti tidak bersalah dan dibebaskan. Tingkat kesalahan yang sangat mengejutkan. Dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa untuk mengubah ketidakberdayaan kita punya pengharapan. Kerja keras untuk mengungkapkan sebuah kebenaran butuh belas kasihan seperti yang dilakukan oleh Brian. Sekian alur cerita film kali ini. Tinggalkan pendapatmu tentang film ini di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dari kami. I hope you enjoy this and see you in the next video.